Penyepuhan ini adalah aplikasi dari elektrolisis. Salah satu aplikasi dari elektrolisis adalah penyepuhan. Nah, penyepuhan ini adalah melapisi logam dengan logam lain. Contohnya, misalnya sendok ya. Sendok itu kita tahu terdiri dari logam besi. Dilapisi dengan logam perak. Dilapisi dengan logam perak. Nah, ini menggunakan konsep penyepuhan. Jadi saat kita misalnya mau melapisi satu sendok dengan logam perak, maka kita menggunakan konsep penyepuhan. Nah, dari contoh sendok yang akan dilapisi dengan logam perak, maka kita akan analisis bagaimana konsep elektrolisisnya. Nah, konsep elektrolisis penyepuhan untuk pelapisan sendok dengan logam perak, maka kita cek dulu di katodanya itu apa, di anodanya itu apa. Nah, kalau untuk di katoda, itu nanti kita letakkan sendok. Kalau untuk anoda, kita letakkan logam perak. Nah, jadi yang logam sendok ini jadi elektrodenya di katoda, yang logam perak ini jadi elektrodenya di anoda. Jadi elektrodenya itu berbeda. Kalau kita belajar elektrolisis sebelumnya, maka elektroda yang kita gunakan itu kan sama. Baik di katoda, baik di anoda menggunakan elektroda yang sama. Nah, kalau konsep penyepuhan, maka elektroda di katoda dan elektroda di anoda itu berbeda. Nah, elektroda di katoda itu adalah yang akan kita lapisi. Jadi keduanya ini adalah elektrodenya. Dan elektroda di anoda itu adalah logam yang melapisi. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang lain ya, misalnya cincin perak dilapisi dengan logam emas, maka nanti di katodanya itu adalah si cincin perak, di anodanya adalah logam emas. Nah, di elektrolisis itu kan menggunakan yang namanya larutan elektrolit. Jadi bahan yang digunakan supaya elektrolisis bisa terjadi ada 3 ya bahannya. Jadi katoda, anoda, sama larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit yang digunakan di sini pada contoh ini ya, itu harus larutan yang mengandung logam perak. Jadi larutannya itu harus yang mengandung logam yang melapisi. Kalau misalnya kita ambil logam yang melapisi adalah logam emas, maka larutan yang kita pakai harus mengandung ion emas. Contoh larutan elektrolit yang mengandung logam perak banyak. Jadi kita bisa memakai misalnya larutan AgNO3, AgCl, yang pasti ada ion peraknya gitu, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melihat gambar dari proses penyepuhan. Proses penyepuhan yang mau kita lakukan misalnya sendok yang dilapisi dengan logam perak. Nah, sendok yang dilapisi dengan logam perak, maka kita gambarkan gambar elektrolisisnya. Pertama-tama kita menyiapkan wadah. Misalnya larutan yang kita pakai adalah, misalnya ya, larutan yang kita pakai misalnya adalah larutan AgNO3. Kan di sini larutannya, larutan AgNO3. Maka ini aquos. Nah, jadi kalian bisa juga mengambil larutan yang lain ya. AgCl juga bisa digantikan ke sini, atau larutan perak yang lain. Oke. Selanjutnya kita lihat elektrodenya.
Di sini kita anggap sendoknya kayak gini gambarnya. Ini sendok ya. Sendok makan misalnya. Jadi sendok ini mau saya lapisi dengan logam perak. Nah, jadi saya anggap ini adalah sendok. Gambar sendok ya. Nah, sendok ini di katoda berarti di kutub negatif. Oke. Kemudian yang logam perak saya ambil sekepingnya atau secukupnya. Jadi saya anggap logam perak ini cukup untuk melapisi bagian dari sendok. Ini diletakkan di kutub positif atau di anoda. Jadi ini logam perak. Ini dibuat ke arus listrik DC atau arus listrik yang searah ya, DC. Jadi inilah gambar dari penyepuhan sendok dengan logam perak. Aliran elektron dari anoda ke katoda, berarti elektronnya mengalir dari sini ke sana. Ya kan? Oke. Lalu dari anoda ke katoda, berarti dari kutub positif ke negatif. Inilah gambarnya untuk penyepuhan. Jadi apa bedanya dengan elektrolisis sederhana? Bedanya dengan elektrolisis sederhana, biasanya kalau elektrolisis sederhana dia menggunakan elektrode yang sama. Misalnya ini elektrode perak, maka di sini juga perak. Jadi kiri kanan perak gitu. Nah, kalau penyepuhan identitasnya kayak gini. Elektrodenya berbeda. Elektrode yang negatif atau di katoda ya. Di katoda itu adalah zat yang akan dilapisi dan di anoda zat yang akan melapisi. Nah, bagaimana proses pelapisan? Nanti proses pelapisannya pertama-tama logam perak ini akan larut dulu. Larut berarti mengalami oksidasi. Kemudian ion perak yang ada di larutan ini akan menempel atau mengalami reaksi reduksi di sekitar katoda ini. Jadi akan nempel di yang warna biru ini. Nempel di sekitar logam itu. Nah, itulah yang akan melapisi nanti. Nah, jadi bagian sendok yang akan dilapisi oleh logam perak dari ion itu adalah bagian yang tercelup. Nah, misalnya tercelupnya sampai batas ini kan, jadi yang ke atas itu tidak akan dilapisi. Bagaimana caranya kita supaya terlapisi semua? Maka ini nanti saya balik. Nah, kalau misalnya di bawah ini sudah terlapisi, saya balik lagi. Ini saya pindahkan ke atas, maka yang atas ini yang tidak kena celup tadi ke dalam, saya celupkan. Maka dengan demikian nanti, seluruh permukaan dari sendok itu akan terlapisi oleh logam perak dengan sempurna. Nah, menarik ya? Nah, ini ada video percobaannya, teman-teman. Video percobaannya bisa kalian dapatkan di toko terdekat. Hal kedua yang perlu kita tahu di penyepuhan ini adalah cara penulisan reaksi sel. Cara penulisan reaksi sel di penyepuhan jangan sampai terbalik atau jangan sampai salah tulis ya. Hanya di sini saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat misalnya dari gambar ini, maka ini adalah elektrolisis larutan AgNO3 kan sebenarnya. Karena larutan AgNO3 yang kita pakai sebagai elektrolit. Dengan elektrodenya adalah elektrode sendok di negatif gitu ya. Dan elektrode perak di anode. Nah, jadi sebenarnya yang perlu di sini adalah elektroda di anode. Sendok ini kalau mau tidak ditulis nggak apa-apa. Karena elektroda di katode itu tidak terjadi apa-apa ya. Yang terjadi elektrode itu bereaksi adalah di anode kalau dia non-inert. Nah, perak ini adalah di anode. Jadi yang perlu diperhatikan elektrode itu kan di anode dan dia non-inert.
Nah, kalau non-inert berarti dia bereaksi nanti ya. Nah, kalau kita lihat AgNO3 itu berarti Ag plus dan NO3 min. Maka reaksi selnya di katode kutub negatif adalah reduksi dari Ag aqueous ditambah elektron menjadi Ag solid. Reaksi di anode itu adalah karena dia anodenya itu adalah elektrode perak dan elektrode perak adalah non-inert, maka elektrodenya yang teroksidasi. Jadi yang teroksidasi di sini adalah si logam perak ini. Nah, reaksi oksidasi logam perak, maka logam perak Ag solid menjadi Ag plus aqueous ditambah elektron. Nah, maka reaksi selnya ini tinggal dijumlahkan saja. Kebetulan elektronnya di sini sama ya. Dan hasilnya juga sama, ya kan? Coba diperhatikan. Ini juga sama. Ini Ag plus aqueous ditambah, ya kan? Ag solid menjadi Ag plus aqueous ditambah Ag solid. Nah, kiri kanan kok sama Pak, gitu kan ya? Kiri kanan kok sama. Nah, ini bisa nggak ditewaskan Ag plus aqueous? Maka jawabannya tidak. Kalau untuk reaksi penyepuhan ini tidak ditewaskan. Tapi ini dibedakan. Ag plus yang di kiri itu dari katode, maka tulislah di sini catatan kakinya katode gitu. Ag solid yang di kiri itu di anode. Anode. Ag plus aqueous itu di anode. Anode. Ag plus solid itu di katode. Katode. Jadi Ag plus yang melapisi logam sendok adalah Ag plus yang di katode. Ag plus yang jadi elektrode adalah yang di sini, anode. Nah, jadi reaksinya itu tidak boleh dicoret karena reaksinya akan berulang. Kayak gini. Semua reaksi penyepuhan penulisannya seperti ini, teman-teman. Mau dia penyepuhan logam apapun. Tinggal diganti logamnya aja. Jadi kalau misalnya di video saya tadi adalah logam Cu, ya udah ini Cu2+ katode tambah Cu solid anode menjadi Cu2+ anode tambah Cu solid katode. Itulah reaksinya nanti di video yang saya tadi tunjukkan sama kalian. Nah, inilah tentang penyepuhan. Jangan sampai terbalik meletakkan katode apa, anode apa, sama menentukan larutan elektrolit. Karena kalau sampai terbalik tidak terjadi.